Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di forum belajar bersama ya di Forza Educa. Baik teman-teman pejuang P3K, untuk guru tentunya untuk angkatan pertama atau tahap pertama saya rasa sudah semuanya mengikuti ya. Tinggal nanti untuk yang tahap kedua, mari kita persiapkan baik-baik agar apa yang kita cita-citakan sesuai dengan harapan kita. Baik. Pada video saya sebelumnya saya sudah membahas 15 soal tentang sosiokultural dan manajerial. Kali ini saya akan membahas soal berikutnya, yaitu soal 16. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru teman-teman dapat notifikasi dari channel saya. Jangan lupa klik like, share, dan komen juga. Oke, nomor 16 kita mulai saja. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama, apakah A. Planning, organizing, evaluasi, dan controlling, B. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, ataukah C. Merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, dan mengadakan tindak lanjut, D. Melakukan kegiatan pembelajaran dalam bentuk formal, informal, dan non-formal, ataukah yang E, teknis, prosedural, dan kebijakan berkaitan dengan manajerial guru di kelas. Oke, yang nomor 16 jawabannya adalah yang B, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini adalah tugas utama dari seorang guru. Lanjut nomor 17. Tugas guru dalam merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian serta program dilaksanakan merupakan tugas guru sebagai A. Edukator, B. Instruksional, C. Manajerial, D. Formal, atau E. Konseptual. Oke, nomor 17 silakan dipikirkan dulu apakah A, B, C, D, atau E. Oke, jawabannya adalah yang B, instruksional. Jadi tugas guru dalam merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian adalah tugas guru sebagai instruksional. Nomor berikutnya. Yang bukan merupakan tugas guru sebagai pemimpin atau manajerial adalah apakah A. Memimpin diri sendiri dalam kaitannya sebagai pengarah, mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat, mengadakan pengawasan dan pengorganisasian atas program yang dilakukan, mengadakan pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan, mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian yang memadai. Oke, nomor 19 silahkan dipilih dulu kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana. Ya, jawabannya adalah yang E. Mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian yang memadai. Ini adalah bukan tugas guru sebagai pemimpin atau manajerial. Oke, nomor berikutnya. Nomor 20. Berikut ini adalah tujuan disiplin di sekolah kecuali. Ya, berarti kalau kecuali yang bukan tujuan disiplin artinya begitu. A. Memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang baik dan tidak menyimpang. B. Mendorong siswa melakukan perbuatan dan berpikir yang baik dan benar. C. Membantu siswa berperilaku baik, santun, beretika, dan snob. D. Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Yang E. Siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat bagi dirinya serta lingkungannya. Silakan. Ya, jawabannya adalah yang C ya, membantu siswa berperilaku baik, santun, beretika, dan snob. Ini bukan tujuan disiplin ya.
santun, beretika, dan snob. Oke, sekarang kita masuk ke sosiokultural. Tapi sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu tipsnya untuk menjawab soal-soal wawancara sosiokultural dan manajerial. Yang pertama adalah tidak egois ya, karena untuk ketiga soal ini adalah poinnya ada semua untuk setiap jawaban. Ada yang poin terbesar 5, terkecil 1, ada juga yang poin terbesar 4 atau terkecil 1. Ya, jadi setiap jawaban ada poinnya sendiri-sendiri. Oke, tipsnya untuk menjawab ketiganya ini adalah yang pertama adalah tidak egois. Cobalah keputusan lebih mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Kemudian solutif. Carilah jalan keluar, bukan semata-mata berkutat mencari penyebab dari masalah itu dan mengabaikan eksekusi jalan keluarnya. Yang ketiga, memperkecil konflik. Jangan sampai keputusan atau opsi yang diambil menimbulkan konflik baru, baik internal maupun eksternal. Yang keempat adalah diperkecil resikonya. Sangat mungkin, tetapi choice atau pilihan atau pastilah yang mengandung resiko. Maka pilihlah resiko yang relatif lebih kecil. Kemudian yang kelima adalah bersifat praktis. Pilihan option jawaban yang hanya bersifat teoritis semata, tetapi lebih praktik mengatasi masalah tersebut. Kemudian tips soal wawancara sosiokultural dan manajerial yang keenam, prosedural buat action dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Sangat mungkin langkah atau tindakan tersebut melewati prosedur dan hierarki birokrasi. Kemudian poin yang ketujuh untuk triksnya, jika soal dalam bentuk narasi atau paragraf yang panjang, maka amati kalimat pertama atau deduktif ya, dan kalimat terakhir sebelum pertanyaan atau induktifnya. Sebagai kalimat utama, dari kalimat utama tersebut pilihlah ide pokok, dari ide pokok itu pilihlah kata kunci. Bisa berupa frase atau kata. Kata kunci itu menjadi pedoman untuk pemilih atau choice dan option jawaban yang benar. Kemudian poin yang ke-8 adalah jika ada dua option jawaban atau lebih, pilihlah yang bersifat aktif bukan pasif atau kalimat perintah. Pilihlah option yang lebih khusus bandingkan dengan sistem soal. Jika ada option cinta dan sayang, maka pilihlah sayang. Sebab sayang lebih khusus, di dalam sayang ada cinta. Oke. Untuk soal 21, dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya, strata pendidikan, sosial ekonomi, kultural, dan aspek heterogen lainnya. Dari perbedaan tersebut, saya merasa A. Sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B. Perlu berhati-hati akan apa yang biasa saya katakan atau saya berbuat di dalam kelompok kerja. C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Silakan. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Lanjutkan nomor 22. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di pihak saya. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. E. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Silakan. Oke, jawabannya adalah yang D ya, ini poin tertinggi. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Lanjutkan. Tamu atasan Anda dari luar Jakarta sudah menunggu lama. Sedangkan atasan Anda sedang izin keluar kantor. Maka tindakan yang paling tepat adalah A.
meminta tamu tersebut untuk pulang agar tidak menunggu. B. Meminta tamu tersebut untuk menunggu. C. Menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Jika sifatnya rahasia, maka akan meminta tamu tersebut tetap menunggu atasan. Menelpon atasan Anda agar segera kembali kantor. Atau E. Memberitahu atasan Anda jika ada tamu dari luar kota. Oke, silakan. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Jika sifatnya rahasia, maka Anda meminta tamu tersebut tetap menunggu atasan. Lanjutkan. Anda berencana untuk mengambil sisa cuti tahunan. Namun, tiba-tiba rekan Anda meminta Anda agar membatalkan cutinya karena rekan Anda ingin menjenguk keluarganya yang sedang sakit di luar kota. Maka reaksi yang Anda berikan pada kejadian tersebut adalah A. Menunda cuti. B. Tetap cuti karena hak. C. Meminta maaf karena tidak dapat membantu. D. Mempertimbangkannya. C. Cuti bersamaan. Silakan. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menunda cuti. Nomor 5. Saat ini banyak pertikaian karena perbedaan pandangan. Pertikaian tersebut terjadi antara agama, suku, kelompok, dan golongan yang satu terhadap yang lain. Jika tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila, Anda adalah pengajar di sekolah dasar dan dimintai pendapat agar nilai Pancasila dapat diterima anak usia SD dengan baik. Maka usulan Anda adalah A. Memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. B. Siswa diajak dan dilatih untuk membudayakan 3S, senyum, sapa, dan salam. C. Melatih siswa untuk rajin beribadah. D. Melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. E. Menanamkan disiplin terhadap siswa melalui berbagai cara. Silakan. Oke, jawabannya adalah yang E. Memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Saat Anda sampai di kantor, atasan tengah memarahi staf Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua pihak. E. Pura-pura tidak tahu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah B. Menemui atasan, kemudian untuk mengetahui permasalahan tersebut. Sebagai seorang calon ASN P3K, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial global sekarang ini, marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat banyak orang mudah terprovokasi, berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini adalah yang A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Mengenali dari judul berita terkandung terkesan gratis. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing untuk menyebut. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. Dalam dunia kerja, Anda bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda adalah bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda, memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik.
Siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata karena hari libur. Tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata, antrian sangat panjang. Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang sepuluhan antri di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah, ditambah lagi cuaca pada saat panas. Apa yang Anda lakukan adalah A. Meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. Meminta ibu tersebut untuk berpindah antrian ke depan Anda. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Antri seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang. Menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Jawaban yang paling tepat adalah bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Karena selain diri Anda sendiri tidak mesti ya, atau belum tentu yang lain juga menghendaki atau sadar akan kejadian seperti itu. Jadi Anda yang sudah mengerti dan paham, silahkan bertukar posisi. Itu adalah jawaban yang paling baik. Teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Sikap saya adalah memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. B. Menggunakannya untuk keperluan saya. C. Menyimpannya sebagai kenangan. D. Menggunakannya untuk menyenangkannya. E. Menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Silakan. Oke, jawabannya adalah yang D, ini yang paling tepat ya. Ini poin tertinggi. Menggunakannya untuk menyenangkannya. Akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Lihat fenomena tersebut menurut saya, A. Ingin menutup hak siar semua stasiun televisi, ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan yang lebih layak. Lebih banyak maaf ya, bukan lebih layak, lebih layak seharusnya. Ingin menghujat semua stasiun televisi di media sosial, ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan, ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Silakan. Oke, jawabannya paling tepat adalah ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang bersepeda motor macet. Yang bersepeda, motornya macet. Sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Yang akan Anda lakukan atau saya lakukan adalah menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut, menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel, menanyakannya apa yang terjadi, membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel, atau yang E, memanggil petugas bengkel. Oke, jawabannya paling tepat adalah yang D, membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel ya. Nomor 33, ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. D. Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. E. Melaporkan pada atasan agar segera ditegur. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Mengingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Soal nomor 34. Hubungan dengan rekan kerja yang baik dapat tercermin dalam bentuk seperti apa? Nah, yang A. Relasi yang baik butuh waktu agar bisa tercipta. Saat atasan memberikan tugas kepada kita, saat kita sedang membutuhkan bantuannya, sering saling bantu-membantu saat rekan mengalami kesulitan. E. Saat kita sedang mengalami keberhasilan. Hubungan dengan rekan kerja yang baik. Itu kata kuncinya. Nah, ini jawaban yang paling tepat atau poin tertinggi tentunya yang D ya. Sering saling bantu-membantu sering saling bantu-bantu saat rekan mengalami kesulitan. Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi pada gawainya, seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram. Sikap Anda terhadap ilustrasi di atas adalah A. Membiarkannya karena itu suatu hal wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. B. Menarik gawainya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. C. Melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya. D. Menasehatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. E. Menanyakan alasan menggunakan gawai tersebut dan mengingatkan untuk mematikan gawainya.
Oke, jawaban yang paling tepat atau paling penting adalah menasehatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. Oke, ini adalah soal yang nomor terakhir ya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk teman-teman semua. Sukses di persiapan atau sukses di tes P3K untuk tahap kedua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe.